Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Bapak Jumeri, STP MSI, serta Bapak Ibu narasumber panitia dan peserta BIMTEK verifikasi dan validasi TIK tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, pada acara ini BIMTEK Verval TIK ini bertujuan untuk kita memperbaiki kualitas dapodik. Salah satu tujuan utamanya. Dapodik saat ini sudah memasuki tahun ke-11, namun tentunya masih perlu perbaikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas data. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional, akan tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Nah, tentunya peran Dirjen PAUD Dasmen untuk mendukung pelaksanaan asesmen nasional ini, maka Dapodik adalah digunakan sebagai basis data pendidikan untuk mendukung pelaksanaan asesmen nasional. Bapak Dirjen yang kami hormati, tujuan dari pelaksanaan BIMTEK ini untuk menyosialisasikan serta membimbing daerah dan juga sekolah untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data TIK yang nantinya data tersebut akan digunakan dalam pemetaan pelaksanaan asesmen nasional. Selain itu, acara ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi juga antara pemangku kepentingan di pusat dan di daerah. Total jumlah undangan peserta BIMTEK Verval TIK tahun 2021 rencananya adalah 611 orang. Kita mengundang perwakilan dari BP PAUD dan LPMP, lalu masing-masing staf KK Datadik dari seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota. Nah, mengingat acara ini besar sekali undangannya dan dalam masa pandemik, maka kami membagi menjadi 3 gelombang. Jadi ada gelombang 1, 2, dan 3. Ini adalah pelaksanaan yang pertama untuk gelombang 1. Selama mengikuti kegiatan ini, peserta akan memperoleh beberapa materi, yaitu terkait dengan kebijakan Dapodik, kebijakan asesmen nasional, pendataan peserta asesmen nasional, kebijakan Verval, bagaimana meningkatkan kualitas pendataan Dapodik, serta bagaimana prosedur verifikasi dan validasi TIK. Narasumber akan dari Pusdatin, lalu dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, serta dari Sekretariat Dirjen PAUD Dasmen. Nah, Bapak Dirjen dan Bapak Ibu peserta BIMTEK yang kami hormati, peserta dalam BIMTEK Verval TIK Angkatan 1 ini sebanyak 211 orang dari 11 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka, Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini, peserta Angkatan 1 yang sudah hadir di acara pembukaan ini sejumlah 154 orang. Jadi sudah cukup banyak yang sudah hadir, beberapa yang belum hadir akan segera bergabung. Mungkin demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, segera kita simak bersama
Arahan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bersama Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati koordinator fungsi di Sekretariat Dirjen Audasmen, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dari perwakilan SPMB, tahu, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, wilayah Satu. Alhamdulillah pagi ini kita dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita bersama tetap sehat meskipun sekarang bertemu secara fisik. Nah ini duduknya jangan terlalu dekat. Ini physical distancing masih berlaku. Bapak Ibu yang lingkarannya separuh bisa dipenuhi lingkaran itu supaya ada jarak di antara kita. Jadi ini kita ada pembukaan Imlek Verbal Persiapan Tingkat Asesmen Nasional tahun 2021. Bapak Ibu, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah punya tugas untuk memastikan bahwa logistik pelaksanaan asesmen nasional di seluruh wilayah tanah air tersedia dan siap melayani peserta asesmen nasional, baik untuk asesmen kompetensi minimum, survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara tentang filosofi dari asesmen nasional, tapi lebih di asesmen nasional, bahwa asesmen nasional kita melakukan survei kualitas pendidikan level nasional. Jadi kita ingin tahu sejauh mana efektivitas dan makna dari pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, rapor sekolahnya, kemudian rapor kabupaten kota, dan rapor provinsi, serta rapor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini menjadi setoran kita ke Renstra Kemendikbud secara nasional. Jadi nanti hasil asesmen nasional menjadi indikator utama rapor pendidikan pada satuan pendidikan pada kabupaten kota. Karena dari hasil asesmen nasional itulah efektivitas pembelajaran, pelaksanaan pelayanan pendidikan di sebuah sekolah bisa terdeteksi. Kemudian hasil asesmen nasional akan kita gunakan untuk memperbaiki proses berikutnya. Sehingga asesmen nasional ini memiliki posisi penting di dalam sistem evaluasi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Nanti setiap sekolah akan diberi resep yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam asesmen nasional. Asesmen nasional harus diselenggarakan secara jujur dan diusahakan apabila tidak dimanfaat, tidak diberikan, dan supaya tidak perlu dibeli dapat yang menghadapi. Tetapi dalam sisi pelaksanaan asesmen nasional masih ada beberapa masalah yang kita antisipasi. Ini Bapak Ibu yang ada di sini, tim IT-nya atau tim Dapodiknya di kabupaten kota, di provinsi, tim IT di LPNP, di BP PAUD se-Indonesia. Mari kita pastikan, karena asesmen nasional dilaksanakan secara online dan mungkin ada yang semi online untuk daerah-daerah tertentu, maka peran dari peralatan teknologi informasi menjadi sangat penting. Nah, permasalahan yang masih dihadapi, sebagian besar sekolah kita, khususnya di SD, satu, belum pernah menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Yang SMP, SMA, SMK sudah pernah. Setidak-tidaknya
sudah punya pengalaman. Sedangkan di SD permasalahan yang pertama belum pernah UNBK, belum pernah melakukan ujian berbasis komputer, itu pertama. Yang kedua, jumlah sekolah yang belum memiliki peralatan teknologi informasi masih di atas 100.000 sekolah. Karena 120.000 sekolah belum memiliki peralatan sampai kira-kira 15 komputer di setiap sekolah. Ini permasalahan. Nah tentu karena belum punya pengalaman ujian nasional berbasis komputer, nanti asesmen nasional menjadi peristiwa pertama secara nasional untuk jenjang SD melakukan evaluasi berbasis komputer. Nah ini butuh persiapan Bapak. Nah karena tadi juga ada sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan komputer yang memadai, maka di sini Bapak Ibu dihadirkan untuk bisa memastikan bahwa kekurangan komputer tadi bisa diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama, gotong royong antar sekolah. Nanti SD yang ada bisa netbank, bisa ikut ujian dengan fasilitas yang dimiliki SMP, dimiliki SMA, dimiliki SMK, juga dimiliki oleh madrasah ayah. Bisa juga kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, kantor-kantor setempat, perguruan tinggi mungkin, dan bisa juga kolaborasi bekerja sama dengan orang tua peserta didik. Mungkin orang tua punya laptop, saya pinjam Bapak Ibu dibawa ke sekolah untuk pelaksanaan asesmen nasional. Sehingga kepada Bapak Ibu dari kabupaten kota, dari provinsi, nanti dikoordinasikan oleh UPT kita yang ada di daerah, yaitu LPMP dan PP PAUD untuk kolaborasi penggunaan sumber daya di daerah yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa mungkin jarak SD dengan SMP-nya jauh, jarak SD dengan SMA-nya jauh. Nanti silakan dipecahkan, itu bisa digunakan uang bos yang sudah dihitung secara majemuk untuk memfasilitasi anak-anak kita, apakah disewakan kendaraan angkot datang ke sekolah itu, atau komputernya diboyong ke sekolah SD itu untuk dimanfaatkan. Itu dari sisi ketersediaan sarana TIK. Maka di sini kita berdiskusi, memetakan, memvalidasi, memverifikasi. Sebenarnya kita sudah punya, kami sudah punya pemetaan, tapi mungkin jaraknya bisa jadi hanya 1 kilo, tapi itu diselang oleh jurang, sehingga Anda tidak mungkin turun ke jurang, naik ke sekolah itu. Ini jarak itu yang tahu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kabupaten kota yang tahu persis apakah antara SD 1 dengan yang lain atau sekolah itu jaraknya berapa realnya yang bisa di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, provinsi itu sebanyak 2,2 triliun. Jadi kira-kira ada 3,4 triliun, tapi itu belum cukup untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan asesmen nasional kita. Itu permasalahan pertama dari sisi ketersediaan alat. Kemudian bagaimana transportasinya anak itu, tadi misalnya kantor-kantor itu boleh nggak dipinjam kantor itu komputernya untuk asesmen nasional, karena mungkin komputer dipakai untuk kerja harian dan isinya data-data. Nah, ini sudah tidak